Halo Sobat Jakis, selama kurang lebih 10 tahun terakhir Toyota Alphard selalu mendominasi kelas luxury MPV di Indonesia. Tapi kelas tersebut sekarang mulai shifting yang konon sulit dipercaya karena tadinya kan seolah tidak bisa disentuh, tidak bisa dikalahkan gitu ya. Tapi BYD dengan Denza D9-nya membuktikan bahwa kelasnya Alphard itu masih bisa diporak-porandakan oleh rival asal China dengan formula yang tepat. Jadi, kedepannya bakal banyak mobil-mobil MPV mewah besar dari China yang berdatangan ke Indonesia untuk mencicipi pie yang sama. Salah satu yang potensial untuk masuk ke Indonesia adalah mobil yang satu ini. Salah satu luxury MPV di China yang paling terkenal karena mobil ini juga udah masuk ke bahkan ke beberapa game gitu ya. Iya, ini adalah GAC Tramci E9. Mobil luxury MPV yang gak hanya menawarkan desain yang menawan, interior yang mewah, fitur yang lengkap, tapi juga berpenggerak PHEV ya. Nah itu sesuatu yang baru yang belum pernah ada di kelasnya. Karena kan kalau Alphard dia hybrid, kalau Denza D9 dia full electric, kalau ini bisa dicolok tapi bisa diisi bensin. Jadi harusnya enak buat dibawa jalan jauh. Tapi kayak gimana sih detail dari salah satu MPV mewah paling laris di China ini? Yuk kita kupas luar dan dalam GAC Tramci E9. Oke Oto Junkies, bersama dengan GAC all the way sampai ke Guangzhou, China, ke HQ dan R&D centernya mereka. Yang ngajak kita memang Ion Indonesia, karena kan Ion juga part of GAC ya. Tapi yang lebih banyak di showcase di sini justru sisi GAC-nya, yang artinya kayaknya gak lama lagi GAC-nya sendiri juga akan turut masuk ke Indonesia juga. Nah, salah satu mobil yang paling menarik dan potensial untuk mencuri pasar besar di Indonesia adalah mobil ini, iya, GAC Tramci E9. Ini adalah sebuah full size luxury MPV super besar, super mewah, super nyaman, super high tech, dan menjadi salah satu mobil keluarga orang kaya paling laku di China. Bahkan sebelum adanya Denza, dia sudah ada duluan. Jadi harusnya D9 sungkem sama mobil ini. Seperti itu. Tapi kayak gimana detailnya? Kita bahas dulu desain eksteriornya. Mulai dari belakang seperti biasa. Tapi punten banget, gue nge-reviewnya harus ala first person seperti ini karena kita kan masing-masing diajak dan gue nggak ada kameramen di sini, makanya ya udah kita ala vlogging seperti ini ya. Punten banget. Oke, lanjut eksterior dari belakang. Nah, formula eksteriornya sebenarnya ini mirip seperti kebanyakan MPV mewah besar lainnya. Jadi dia modelnya boxy, tinggi. Tapi yang kita suka, ini kan yang kita review adalah yang versi yang master. Iya, jadi salah satu yang paling mewah. Ini dia diimbuhi oleh banyak aksen-aksen yang membuat dia terkesan tidak boring. Dari bagian atas, dia udah ada integrated roof spoiler yang two-tone. Aksen piano blacknya ada efek garis-garis seperti ini. Terbrake stop lamp sudah LED yang cukup panjang dan juga ada kamera di bagian tengahnya sini untuk digital rear view mirrornya. Tentunya kaca sudah ada di fogger dan di bagian belakang sini tidak terlihat ada wiper, tapi ada wipernya ngumpet di balik spoilernya sebelah sini. Iya, jadi terkesan rapi dan tidak mengganggu kaca belakangnya. Kemudian ke bagian bawah ini didominasi dengan taillights besar yang menyeberang dan kalau malam menyala futuristik. Tapi ke bawah dulu kita masuk ke bagian logo GAC Tramci-nya ya. Tramci adalah lineup premiumnya GAC gitu ya, dengan logo E9 di bagian sebelah sininya. Ke bawah lagi, nah kayak yang gue bilang karena ini edisi yang master ya, jadi varian yang top of the line-nya, maka di bagian bawah sini ada aksen warna silver dengan tulisan master di bagian bawah sininya gitu ya. Tetap ada aksen seperti ventilasi dan juga mata kucing. Kemudian dari segi safety di bagian belakang sini juga udah ada 1, 2, 3, 6 titik parking sensor, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah sininya.
Nah, untuk lampu plat nomor dia sudah LED berwarna putih, dan lampu utama belakangnya dia LED bar yang nyebrang seperti ini. Nyalanya lumayan futuristik nih, karena dia nyalanya bergaris-garis seperti ini ya. Dan ini tentunya sudah full LED, mulai dari lampu senja sampai lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Dia full LED semua. Bahkan tentunya dia udah ada rear fog lamp yang disematkan di bagian bawah bumpernya sebelah sana. Tentunya sebagai sebuah plug-in hybrid electric vehicle, mobil ini gak hanya bisa diisi bensin, tapi juga bisa dicas. Makanya untuk lubang pengisiannya itu ada dua ya. Satu di bagian sebelah kiri kanan, ini untuk ngecas. Satu di bagian sebelah kanan, itu untuk ngisi bensin. Nah, untuk bagian yang charging portnya, kita juga happy to report bahwa ini sudah support selain AC standar charging kayak kebanyakan plug-in hybrid kan rata-rata cuma AC doang gitu ya. Tapi di sini dia juga sudah bisa DC fast charging. Iya, jadi nice banget nih. Artinya sebagai sebuah plug-in hybrid, dia bisa dicas dengan lumayan cepat. Karena ini di China, tentunya ini juga masih fast chargingnya GBT. Tapi kalau nanti dia dibawa ke Indonesia, tentunya fast chargingnya dia akan jadi yang CCS Type 2 seperti kebanyakan mobil-mobil pada umumnya. Dan kalau seandainya kalian fullin tangki bensinnya dan kalian fullin juga listriknya, mobil ini bisa jalan lebih dari 1000 km. Yang artinya jauh lebih jauh dibandingkan Toyota Alphard, Denza D9, dan teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi yang paling jauh di kelas luxury full size MPV. Keluar kota pakai ini pasti asik banget. Oke, lanjut ke bagian samping dari si GAC Tramci E9. Nah, di bagian samping sini kita bisa ngeliat nih bahwa bodinya memang lumayan bongsor ya. Termasuk salah satu MPV yang cukup besar di kelasnya, bahkan lebih besar dibandingkan Alphard sekalipun. Nah, dia panjangnya itu mencapai 5,2 meter. Iya, panjang banget, dengan lebar 1,9 meter dan tinggi 1,8 meter. Tapi yang bikin dia impresif, wheelbase-nya, walaupun ini bukan EV ya, jadi dia kan pilihannya ada yang bensin, ada yang hybrid, dan ada yang plug-in hybrid. Kalau yang E9 ini varian yang plug-in hybrid gitu. Nah, ini wheelbase-nya panjang nih, dia mencapai 3 meter. Jadi benar-benar interiornya pastinya lega dan sangat menyenangkan. Nah, lanjut ke eksteriornya. Di bagian belakang dia aksennya seperti floating roof, tapi diberi aksen window line chrome yang cukup besar seperti winglet ke bagian bawah sini. Hanya misalkan kaca kecil di bagian sini. Ini ingetin gua ke Lexus LM yang baru gitu ya. Cuman dia pakai dark chrome di sini. Jadi cukup stylish. Dan untuk urusan railing pintunya dia pun sudah tersembunyi di bagian kacanya sebelah sini, jadi nggak kelihatan di bagian bodi di sini seperti contohnya Xpeng X9 gitu ya. Ini lebih clean. Nah, di bagian bawah body kit masih tetap nyambung ke bagian depan karena ini Masters Edition. Nyambung juga sampai ke bagian side skirt di bawah warna silver dengan aksen warna hitam garis-garis di bagian bawah sebelah sininya. Window line sampai ke bagian pilar-pilar sini semua sebuah warna piano black, jadi tentunya sudah premium dan rapi. Dan untuk door handle dia nggak terlalu rame ya, jadi dia modelnya grip type, nggak ada krom-kromannya, full sewarna body aja, tapi dia nyambung dari depan ke belakang seperti ini, seolah-olah satu handle yang besar. Tapi tentunya ini berbeda. Untuk bagian belakang dia sudah electric sliding door pastinya, ntar kita bahas interiornya pas kita masuk. Nah, ke bagian depan sama di sini model grip type, dan juga udah ada akses keyless entry model sentuh di bagian depan, model tombol di bagian belakang. Ke bagian depan lagi, di sini untuk bagian spionnya, dia spionnya sudah model pedestal ya, jadi dia nggak dimount di pilar, dia dimount di body di sini, sehingga bisa ada kaca segitiga besar di bagian sini yang bisa minimalisir blind spot. Dan tentunya spion ini juga sewarna body, tapi dia tangkai dan lain-lainnya warna piano black sampai ke bagian sininya. Ini pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu senya di bagian sini. Ada kamera juga di bagian bawah karena kamera sudah 360, dan juga ada adas-adasan seperti contohnya blind spot warning di bagian kacanya. Dan karena ini E9, artinya dia plug-in hybrid electric vehicle, makanya ada logo PHEV di bagian fendernya, berbeda dengan M8 yang berpenggerak mesin bensin turbo atau mesin hybrid saja. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si GAC Tramci E9. Nah, karena ini merupakan yang Masters Edition alias varian yang paling atas yang udah ada body kit dan lain-lainnya gitu ya, tentunya ini pun peleknya berbeda. Desain peleknya multi spoke seperti ini, two tone polish, dan yang lucu di bagian dok tengahnya ini selain dia ada logo GAC Tramci, dia juga ada tulisan
master di bagian sini, yang juga logonya ini dia floating center cap. Jadi mirip seperti Rolls-Royce ya. Logo G yang ada di bagian tengah sini, GT ini akan selalu tegak, jadi nggak akan ikut muter, alias logonya ada pemberatnya. Keren banget. Nah ini sendiri memang peleknya nggak gede-gede amat, dia ring 18 inci, jadi ya standar lah ya untuk kelas seperti ini. Tapi artinya bannya bisa dibikin lebih tebel. Nah ini sendiri bannya dia pakai ban yang comfort oriented, yaitu Michelin E-Primacy. Primacy udah tau lah ya nyamannya kayak gimana, tapi ini Primacy yang khusus untuk mobil listrik. Ya plug-in hybrid kan juga masuk NEV, jadi masih oke lah. Termasuk ukurannya sendiri dia 225/60 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu tentunya sudah ada. Dan bicara soal safety yang advance, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS tentunya, yang lengkap sampai adaptive cruise control dan lane keeping assist. Jadi kalau buat keluar kota juga udah enak dan santai banget pasti nyetirnya. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si GAC Tramci E9 alias varian plug-in hybrid dari Tramci M8 generasi kedua. Nah, ini sendiri bagian depannya harusnya kalian kalau nggak hidup di dalam goa udah pernah ngelihat mobil ini at least online gitu ya, antara di Instagram atau di TikTok, karena mobil ini bahkan ada sebelum adanya Denza D9. Jadi udah lumayan terkenal lah ya untuk di kalangan yang penyuka MPV besar mewah, terutama kalau yang dari China. Ini bagian fascia depannya jujur memang sangat-sangat intimidating, in your face, besar dengan grill ala waterfall yang terlihat angkuh dan sangar gitu. Bahkan banyak yang bilang sendiri dari desain grillnya ini agak sedikit ke Lexusan, mirip seperti Lexus LM yang generasi pertama gitu ya, karena dia bentuknya agak nge-spindle gini. Tapi nggak yang terlalu jiplak banget, karena dia sendiri juga ngasih twistnya sendiri. Jadi pertama-tama logo di bagian depan ini warna biru untuk GAC Tramci-nya, dan grillnya tuh kayak ada curve-nya gitu ya. Jadi nggak yang rata langsung lurus, tapi dia agak melengkung sedikit dengan finishing warna black chrome yang bikin dia lagi-lagi lebih sangar. Dan di bagian tepian grillnya itu ada lampu yang nge-outline bagian grillnya ke bawah, sehingga grillnya terasa semakin besar lagi. Bumper bawahnya, karena dia Master Edition, ada tulisan Master di bagian body kit bawahnya warna silver, yang bahkan ini ada efek brush metalnya gitu ya, sangat-sangat indah, yang nyambung sampai ke bagian side skirt samping sebelah sananya. Nah, bicara soal safety, di depan sini juga sama kayak di belakang, jadi udah ada 6 titik corner sensor yang rata dengan body, jadi udah bagus. Dan soal lampunya, ini juga nggak kalah megah nih, kayak yang gue bilang tadi, ada outline LED di bagian bawah sininya yang benar-benar bikin grillnya jadi merasa makin besar. Dan untuk lampu utamanya, dia nggak hanya ke atas tapi sampai ke bagian bawah sini. Dan ini desain lampunya jujur cantik banget ya dalamnya, karena dia kayak berlayer-layer gitu. Untuk urusan daytime running light dan untuk lampu senja, dia ada lampu LED yang belok ke bagian bawah sini, dan di bagian sininya tuh ada efek kristal yang saling criss cross nyilang-nyilang kayak gini, yang bikin dia kesannya 3D dan sangat-sangat futuristik, kayak bener-bener cantik banget gitu. Nah di bagian atas ini baru untuk lampu low beamnya, sudah dual projector LED untuk low beam dan high beam, dan pastinya sudah ada adaptive high beam juga, jadi lampunya bisa menerang dan meredup sesuai dengan keadaan sekitarnya. Dan secara overall, desain dari si GAC Tramci E9 plug-in hybrid ini sudah memberikan sebuah alternatif MPV premium mewah yang gak hanya cantik buat dilihat, tapi juga lega dan juga penuh dengan teknologi, terutama di bagian interiornya. Oke, gimana sih interior dari si GAC Tramci E9 PHEV ini? Mohon maaf kalau ada suara kenceng, karena di GAC R&D Center ini lagi renovasi, karena mereka lagi terus berkembang. Jadi ada suara-suara orang lagi ketok-ketok palu. Tapi ya udah, oke. Nah, sekalian kita uji kekedapan kabinnya. Jadi pertama-tama pas kita masuk, kita disuguhi dengan sebuah pintu yang tentunya beratnya luar biasa, seperti kebanyakan mobil China gitu ya. Dan pas mau masuk, ada seal plate berlogokan GAC di bagian sini dan di bagian karpetnya juga. Nah, interiornya juga gue demen banget kombinasi warnanya ya. Hitam dengan warna kayak wine gini, kayak bergendi, berkelas dan keren banget. Joknya pun kombinasinya antara kulit dengan suede. Nice. Oke, kita masuk.
Dan kita engine start stopnya di sebelah sini. Namun memang tentunya ini sekarang kita lagi di R&D Center, mobilnya tidak di kontak on ya. Jadi ya seperti itu. Ntar kita bakal bahas soal infotainment dan layar keduanya sembari kita test drive. Nah, lanjut ke impresi gua soal interiornya. Ini interiornya satu kata sih premium ya. Karena apa? Karena penggunaan material yang gue bilang kombinasi antara kulit dengan suede sampai ke bagian headliner atas nih. Ini semuanya juga sudah suede, iya. Jadi makanya terasa soft dan sangat enak dipegang. Desainnya juga mayoritas dia mengkurva. Jadi antara dashboard dengan door trim tuh kayak membelok seperti ini, seolah memeluk kita di dalam kabinnya. Ini pun tentunya sudah soft touch. Sampai atas ini sudah soft touch, sampai dashboard dengan jahitan asli juga. Ke depan sana juga soft touch, bawah sini juga soft touch dengan hiasan berwarna black chrome sampai ke bagian door trimnya gitu ya. Dan di bagian door trimnya sini juga sudah ada aksen suede lagi-lagi. Enak banget dipegangnya. Nah, di bagian depan sini glove box udah ada, tentunya sudah soft opening, dan ke bagian tengah ada infotainment besar, ntar gue bahas. Ke bawah ada kontrol fisik beberapa untuk AC, kayak contohnya untuk auto climate, untuk defogger. Dan bagian sampai ke bagian kisi-kisi AC-nya ini semua warnanya black chrome. Kalau dibuka ada wireless charger yang sudah ada pendinginnya. Bahkan wireless charger itu ada ditutup kayak gini ya. Jadi kalau kalian nggak pakai itu nggak kelihatan wireless charger jelek expose gitu. Nice. Kemudian di bagian konsol tengahnya, di bagian sebelah kanan ada dua buah cup holder, dan juga di bagian sebelah kiri ada persneling yang ini unik banget. Salah satu persneling paling unik yang pernah kita lihat. Kenapa? Karena dia electric shifter. Jadi yang kembali ke tengah gitu loh. Kalau D kalian ke belakangin, kalau R kalian ke depanin gitu ya. P kalian pencet tombol di batas ini ya. Tapi yang bikin lucu, ini tuh kristal, dan kristalnya tuh ngambang. Jadi ini bisa kalian puter-puter nih. Jadi kayak floating kristal donat gini. Lucu banget. Gue belum pernah lihat shifter kristal yang kristalnya bisa kalian puter-puter jadi fidget spinner. Ini sangat enak dipakai saat macet. Kalian bisa putar-putar sendiri gini gitu ya. Jadi menghilangkan stres. Nah, ke belakangnya lagi tentu saja di sini ada engine start stop, ada driving mode yang tentunya udah ada Eco Sport, dan ada mode EV juga karena kan ini plug-in hybrid. Di belakangnya ada auto parking ya, termasuk ada kamera 360, parking brake yang sudah elektrik dengan auto hold. Di belakangnya lagi di sini ada glove box yang lumayan besar ya. Walaupun bagian bawahnya lagi ada akses ke bagian belakang untuk drawer style, ntar kita bahas di baris kedua. Dan di kolongnya ini juga masih ada ruangan penyimpanan yang cukup besar, lengkap dengan input-input USB, charger, dan juga 12 volt socket. Beralih ke bagian setir. Setir sendiri dia palang 3 seperti ini, tentunya sudah dibalut kulit dengan aksen perforated di bagian kanan dan kirinya. Stitchingnya juga warna burgundy seperti ini, dan juga aksennya semuanya warnanya black chrome. Nah, untuk di setirnya sendiri, di bagian sebelah kanan ada audio steering switch, mulai dari stick track, volume, mute, bluetooth telephony, voice command, dan favorite button. Sedangkan di bagian sebelah kiri, ini ada untuk mengontrol speedometernya, termasuk untuk mengontrol ADAS yang hingga adaptive cruise control dan lane keeping assist semua dari sini. Lampu sudah otomatis, lengkap dengan fog lamp depan dan belakang, dan wiper juga sudah otomatis pula. Nah, kemudian di bagian atas ini juga ada kayak driver monitoring system yang senantiasa menjaga kalian supaya kalian kalau kecapean bisa kedeteksi. Dan di atasnya kayak gue bilang, suede, airbag udah lengkap, dari bagian airbag depan, airbag samping, sampai airbag pilar pun semuanya ada. Dan di atas juga ada sun visor yang kalau kita buka udah ada kacanya dan udah ada lampunya yang soft seperti ini, LED tentunya. Di bagian tengah, kaca tengah selain sudah day night view, dia pun sudah digital rear view mirror. Kan tadi gue bilang di belakang ada kacanya, kameranya. Jadi ini bisa nampilin kameranya juga. Termasuk ada kamera dalam loh di sini. Jadi ada yang fungsinya sebagai DVR dan gitu-gitu ya. Overhead console, lampu tentunya sudah LED yang nyalanya berpendar kristal seperti ini, mirip seperti Mercedes-Benz, dan juga ada untuk membuka sunroof dan panoramic roof untuk di bagian atap atasnya. Joknya enak, suportif dengan kombinasi kulit dengan suede di bagian sininya, dan pengaturan joknya pun semuanya sudah elektrik tentunya, termasuk pengaturannya bisa sliding, bisa reclining, ada seat height adjuster,
Dan juga ada electric lumbar support di joknya. Karena lagi-lagi sebuah MPV besar, kudu lega sampai ke belakang kan. Dan gua happy to report bahwa di baris ketiga ini juga lega banget ya. Panjang bodinya yang mencapai 5,2 meter dengan wheelbase 3 meter emang nggak bohong ya kan. Makanya ini jok baris kedua gua set di posisi duduk gua tadi, dan di sini gua masih ada lebih dari 5 jari legroom ke baris keduanya. Jadi ini masih tergolong sangat lega sekali. Headroom sama, walaupun gue nyender sekalipun, ini gue masih nggak mentok ke bagian sisi belakang sini. Kalau gue duduknya agak tegak, ini masih jauh banget gitu ya ke bagian atas, lebih dari 5 jari lagi-lagi. Jadi untuk secara ruangan, baris ketiga ini masih muat untuk mungkin 2 orang dewasa atau 3 anak-anak tanpa masalah sama sekali. Gue bilang 3 kenapa? Karena di belakang sini kalian juga dapat 3 buah headrest yang bisa kalian naikin kayak gini. Walaupun yang di bagian tengah ini headrestnya fix ya, jadi nggak bisa dinaikin. Headrest model pocong. Tapi ini kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang bikin duduk di baris ketiganya jadi makin enak lagi. Karena kapan lagi dapat armrest di baris ketiga kan, biasanya jarang gitu. Tentunya sisanya ventilasi AC, lampu, sampai ke cup holder, sampai ke charging port pun tetap tersedia di baris ketiga ini gitu ya. Dan kalau kalian pengen keluar masuk, juga ada tombol untuk keluar dan masuknya di sini supaya joknya bisa keluar dan maju dengan lebih cepat. Overall, secara ruangan, gue sama sekali nggak masalah duduk di dalam si GAC Tramci E9 ini. Gue bisa bilang mobil ini bahkan lebih lega dibandingkan Toyota Alphard dan juga lebih lega dibandingkan Denza D9. Jadi nyaman lah. Harusnya orang Indonesia sih suka. Oke, lanjut soal bagasinya. Tentunya dia juga sudah power tailgate ya. Nah, ini dalam keadaan jok baris ketiga lagi naik aja, ini kalian masih dapat ruangan yang sangat lega di bagian belakang sini karena dia masih ada 2 jengkal lebih ya. Dan tentunya di bagian belakang sini juga masih ada underfloor storage yang dimana ini tersimpan Yamaha premium sound subwoofernya, karena kan mobil ini sudah pakai premium sound dari Yamaha. Sisanya ada hook buat kalian gantung-gantung barang di bagian sini, dan juga ada lampu yang tetap bikin kalian terang pada saat lagi malam hari. Tapi tentunya kalau kalian butuh ruang lebih besar, jok baris ketiga ini juga masih bisa diturunkan ke depan dengan format 60/40. Tinggal kalian tarik kayak gini, terus kalian dorong ke depan. Nah, ini akan terlipat seperti ini, dan ini pun juga masih bisa diangkat juga kalau kalian mau gitu ya. Jadi ruangannya benar-benar sangat fleksibel lah. Nah, kalau kalian dari sini misalnya kalian tarik ininya, sayangnya gue sendirian ya. Ini masih bisa di tumble juga ke bagian depannya yang menciptakan ruangan bagasi yang jauh lebih lega, bahkan hampir seperti van. Jadi ya secara overall bagasinya ini sama sekali nggak ada masalah. Udah lebih dari cukup banget buat membawa barang-barang keluarga. Tutupnya tinggal kalian pencet di bagian sini aja. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit funny press mengenai GAC Tramci E9 PHEV tahun 2025. Menurut kita, mobil ini menawarkan sebuah alternatif yang sangat menarik. Kenapa? Karena ketika rival-rivalnya itu hanya menawarkan sistem hybrid paralel konvensional atau full electric sekalian, dia menawarkan penggerak PHEV yang pastinya kedepannya itu sebenarnya akan semakin sering dijumpai di Indonesia. Iya, karena beberapa SUV asal China aja sudah menawarkan penggerak plug-in hybrid yang sangat terjangkau dan terbukti range gabungannya itu agak nggak ngotak jaraknya, karena dia bisa menempuh lebih dari 1000 km dalam sekali full tank dan full charge. Yang artinya kalau kalian pakai buat jarak jauh, ini sama sekali tidak punya range anxiety. Apalagi kalau kalian misalnya keluar kota atau misalnya pulang kampung, nggak perlu repot-repot ngecas lama-lama di rest area, kalian tinggal isi bensin aja, ya udah jalan lagi gitu kan. Colok-coloknya itu opsional. Tapi kalau seandainya lagi di tengah semalaman, itu bisa dicolok sehingga range itu bisa maksimal banget, tembus lebih dari 1000 km. Yang membuat MPV mewah ini tidak hanya super nyaman dan super mewah, tapi juga super irit. Iya, seperti itu. Tapi gimana menurut kalian, haruskah GAC membawa si Tramci E9 ini ke Indonesia?
Silahkan kalian komen aja di bawah, karena kalau kalian cari MPV mewah di China, salah satu foto yang akan keluar pastinya mobil ini. Karena mobil ini bahkan pada masanya itu lebih famous, lebih terkenal dibandingkan Denza yang sekarang sudah merajalela seperti itu. Dan pasti kita pengen kasih spesial catat ke GAC alias Ion Indonesia yang udah ngizinin kita untuk melasi Tramci E9 ini langsung di headquarter mereka di Guangzhou, China. Yes, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai mobil ini, kalian bisa check out Instagramnya GAC, belum ada Indonesia. Instagram GAC yang global aja di bagian sebelah sini. Seperti itu. Dan harga yang cocok berapa kalau standar masuk ke Indonesia? Karena kan lagi-lagi dia plug-in hybrid, berbeda dengan beberapa rivalnya. Harganya silahkan kalian komen di Tapi kalau di China harganya itu kurang lebih segini kalau ditranslate ke rupiah. Gimana menurut kalian? Again, komen di bawah, siapa tahu dibaca oleh GAC Indonesia ke depannya. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kalian subscribe YouTube kalian satu jangki. Kepo juga sosial media kami. Sekarang kami silahkan di sebelah sini. Supaya selalu berita informasi baru dan mobil keren seperti si GAC Tramci E9 PHEV ini. Oke, tunggu aja tanggal mainnya. We'll see you later and Godspeed.